Oke guys, ampere ini 07 tepat, ini 07 tepat. Filter ini panas, termasuk ini panas, ini filter karena ini kondensor 8 ampernya 07, kondensor 8U ini panas si filter. Saya akan uji di dalamnya, ini masalahnya sesuai apa tidak. Center aduh masuk ya. Ini memang kasar, tapi ini separuh, ini artinya ini enggak cepat, jadi seperti itu. Oke guys, Anda saksikan prosesnya, karena ini karena tidak ada kondensor 10U, saya pasang 8. Yang saya bilang ini ternyata ini tepat sekali. Ampere sudah 07, tekanan 20 atau 18-19 tadi. Kemudian esing di dalam ini, istilah kata tidak seperti 10U. Artinya ini filternya sudah tergolong di atas anget, panas. Ampernya 07, kulkas 1 pintu, esingnya belum luar biasa. Ini sudah 10 menit lebih. Jadi Anda ini ngelihat ini bisa untuk patokan ini. Oke. Halo guys. Halo guys, ketemu lagi dengan cek volta lagi guys. Saya akan ngecek ini, termasuk juga ngetes 2 kulkas, 1 LG Inventor, itunya ini Polytron, ini tidak dingin semua ini. Kalau Polytron ini kompresor hidup, kalau perangkatnya hidup, kompresornya Anda akan saksikan ini. Saya akan uji Polytron dulu. Ini Polytron yang seperti ini nih. Oke. Suaranya ini lirih tapi halus ini. Artinya saya tempel telinga ke evap. Ini bunyi nih tapi halus. Ini sebenarnya bocor atau mampet. Evap ini tidak bau apapun ini. Jadi tidak licin, tidak bau, dan tidak ada bau-bau oli. Ini jelas bunyi, getar. Ini saya akan uji sebenarnya ini di apanya. Oke guys. Kalau tidak dingin, kemudian rendah suaranya, kecil, evap bunyi, ini 2 kemungkinan: bocor evap, tidak bau, bocor kondensor pun bisa jadi nih. Saya akan coba. Oke guys, saya akan coba cek ampere ini berapa ini sebenarnya.
ini 0,5 itu. Oke. Ini 0,4. 0,4 ini ampere ini. Betulkah ini masalah di kosong freon? Anda saksikan. Saya akan tes pertama ini. Tidak lain saya tes ini. 2 cm dari filter. Kalau dari data evap ini bunyi, saya tempel telinga, ini kan berarti kapiler berjalan, bukan mampet. Intinya freon ini berkurang, ini masih banyak tapi berkurang. Ini ada bau oli nih sampai ke filter. Saya akan tes lagi. Kalau seperti ini sudah pasti freon berkurang. Jadi saya akan tes. Langkah kedua ini saya potong press. Anda saksikan. Jadi jangan tertipu oleh freon ini dipotong masih ini. Jadi ada freon yang masih banyak tapi sudah tidak memenuhi syarat untuk tekanan ke kapiler. Dan ini saya potong presnya, kemudian saya potong isap. Ya guys, sudah saya potong ngebul oli. Oke, ini ngebul oli dan ini press. Kalau seperti ini saya tekan ini lepas keras, ini berarti masih bisa dipakai. Saya akan coba tang ampere posisi kosong. Ini 0,4 yang kompresor seperti ini ya. Ini posisi tidak dingin ini. Kalau ditekan ini naik, jadi ada beban. Oke, saya tekan dulu nih, ini isap itu. Tuh naik 0,7, naik 0,7. Oke guys, jadi seperti itu. Polytron yang ini posisi tidak dingin ampere 0,4, kemudian posisi ditekan ini sampai 0,7. Artinya kalau Anda mengisi freon ini, kalau menggunakan tang ampere ini 0,7 ini. Oke, jadi seperti itu. 0,4. Jelas press ini masih bagus. Langkahnya seperti ini, mudah ini sebenarnya. Evap baru datang, evap merucuk tidak dingin, Anda potong ini nih. Ya. Si depan filter 2 cm. Freon ini tidak sampai putih ini. Bau oli ini pasti bocor di kondensor.
Dan Anda langkah melangkah ke potong pres ini. Dan isap. Kalau dihidupin, ini ditekan, bukan ini ngebul oli ini, si presnya. Saya akan uji menggunakan 8U ini karena di toko ini pas kosong, jaraknya jauh. Tapi di toko ini adanya hanya 8U. Saya akan uji pasang ke polytron dengan evap seperti ini. Anda akan saksikan ini. Evap. Oh, ini sebenarnya saya nggak tega ini. Nggak tega karena filter terlalu panas, tapi di toko ini tidak ada. Oke guys. Sudah saya sambung ini kondensor, kemudian filter sudah saya pasang. Ini jelas tidak di flashing ini. Jadi Anda saksikan ini. Saya tidak tipu Anda karena ini mau mampet atau tidak, saya tetap unggah ini. Ini babi si metil ini. Kira-kira 2 tutup. Langsung ditutup. Oke. Kemudian kalau kira-kira sudah habis angin di dalam, Anda lepas ini. Jadi ini naik, si metil ini naik ke kondensor. Saya akan pasang vakum nih. Saya akan vakum ini dan pasang kapiler ini. Anda saksikan ini. Saya akan cabut dan saya akan pasang kapiler ini. Oke. Kemudian pasang vakum kapiler. Udah. Saya pasang. Ngerjain kulkas ini lama-lama juga percuma. Hasilnya ya dinginnya sama, duitnya sama. Mungkin kalau yang belum ngalamin sih harus ini, harus ono, harus ana. Ini sebenarnya ngapain ini? Anda buktikan, jadi paham. Tapi intinya, pada intinya ini harus ketemu penyakit aslinya dulu ini. Jadi kalau belum ketemu penyakit aslinya mah percuma, kulkas juga bolak-balik. Jago kayak apa kalau penyakitnya belum ketemu aslinya, ini percuma ini. Oke. Sudah saya sambung kapiler masuk ke filter. Saya akan colokin lagi tentunya. Ini fungsinya ngebuang kotoran bekas las-lasan. Dan kalau misalkan sumbat, ini ketahuan ini las-lasan saya sumbat, ini gampang langsung kebaca ini. Ini masih ori ini. Saya akan uji dengan tang ampere juga ini, supaya Anda paham untuk patokan ini. Tekanannya berapa, ampernya berapa. Metil sudah. Saya akan catok. Dari 04 saya akan cabut dan pasang pengisian.
kondensor dipasang dulu, jadi tingkat kerawanannya kalau kulkas-kulkas Polytron seperti ini tidak rawan. Yang ditempel kawat las ini yang tembaga besarnya, pipanya, jangan kapilernya, ntar gampang sudah cair. Oke guys, sudah saya sambung pengisian ini. Saya akan uji colokin lagi nih, bocor atau tidak ini. Dengan korek saja ini ketahuan kalau masih bocor ini. Mau vakum tidak, ini juga ketahuan dari awal. Saya tutup ini pengisian, sudah rapat semua ini. Jadi penyakit kulkas ini sebenarnya ketahuan dari awal, bukan dari akhir. Oke, semakin berkurang. Kalau semakin berkurang, ini artinya rapet ini. Tidak ada kebocoran sudahan. Oke, Anda saksikan ini. Tuh, saya akan pasang vakum. Vakum ini mudah juga sebenarnya. Misalkan ini tinggal gelembung, Anda tembak dengan freon. Oke, saya tembak dengan freon ini. Freon ini melemah, saya tutup. Sudah melemah ini. Oh, awas pelan-pelan. Pasti saya mengambil jurus anti mampet. Jadi belum apa-apa saya sudah mengatakan anti mampet. Sudah ini hitam, saya akan buka ini freon. Anda lihat cara pengisian saya. Jadi saya ngisinya ini langsung tembak, buka terus sampai kira-kira filter ini sedikit anget, baru saya tutup ini. Buka tutupnya seperti itu, kira-kira membaca 5 PSI atau 7 atau 8 bahkan 10. Gampang dari ini ampere 05 ini. Saya lagi sini ampere 05 ini. Oke, nggak tahu tekanan berapa, intinya saya lagi isi.
Saya membacanya ini kondensor anget ini. Ini 8U sudah saya bilang, ini sebenarnya saya kasihan ini karena adanya 8U ini jauh baliknya. Bisa sih bisa, artinya ini di dalam evap ini dinginnya maksimal, si filter lebih anget. Berbeda dengan kalau 10U. Ini ampere masih 0,5. Ini kondensor sudah anget ini. Saya akan coba tutup tekanan ini sebenarnya berapa ini. Oke guys, 20. Jadi ngisi front itu seperti itu, cepat, ngapain lama-lama, karena ini hasil akan sama ini. Ini 0 front 20 tapi belum kondisi dingin. Kemudian ampere ini 0 07 06 koma ini. Saya akan uji lihat ke dalam ini seperti apa isi kondensor dinginnya seperti apa. Oke. Ini bunyi, kemudian di atas sudah ada dingin, di bawah sudah ada dingin, tapi ini belum eshing. Jadi belum eshing. Saya akan tetap biarin. Bahkan saya coba kurangin ini. Ngurangin ini gampang. Ini senter lagi di bawah anak camping, jadi saya nggak bawa senter ini. Untuk nembak dingin. Saya lagi kurangin. Oke. 18 16. Ini sudah panas. Bisa, cuman kalau terlalu pendek kondensor ini panas. Terlalu panas. Ini 18 ampernya. Ini 07 ini. 07 ampernya. Saya akan coba kurangin. Supaya di bawah 7 misalkan, di bawah 07. Saya tutup. Filter ini hangat ya, terlalu hangat. Eshing sudah sampai memang. Ini sudah sampai sini ding. Tapi eshing belum sampai. Seperti itu. Jadi kurang tambah ini di dunia kulkas ini biasa. Plus aman.
06 ini tekanan 15. Kalau begini saya akan tambahin ini. Ke 20. Isep ini belum dingin ini. Ampere murni 07 itu. 2 garis dari 05 ini. Ini dingin sampai ke bawah. Ini esing sudah turun ini. Saya biarin ini. Saya biarin dulu kalau seperti ini. Halo guys, ini tekanan 19 ini. Ampere ini 06. Nol 07. Oke. Saya akan lihat di dalam. Ada center. Walaupun ini ngebul, dingin, tapi ini ampere sudah tepat dan kondensor ini sudah panas ini, jadi berlebih ini. Kalau menggunakan 10 ini berbeda. Jadi kalau menggunakan 10 ini berbeda. Dan saya akan potong, kemudian saya akan coba cabut. Tekanan 19 ampere 07. Saya akan potong. Oke guys, sudah saya tutup ini. Sudah saya tutup, kemudian ampere ini 07. Jadi Anda saksikan saat cabut ini dingin di dalam berubah atau tidak ini. Karena ini filter. Sudah pasti ini 8U tidak benar ini. Terlalu panas. Ampere 07, kemudian di dalam ini dingin maksimal ini sudah terlalu panas di filter. Saya akan cabut dan kemudian saya akan colokin. Saya akan tes lagi. Tadi ini sekitar 5 menit ini kurang. Terakhir ampere 07, kemudian saya cabut. Ini mesin langsung hidup apa tidak ini. Ini untuk patokan saya dan saya akan samain dengan yang tidak menggunakan tang ampere. Apakah ini membagongkan atau tidak ini. Saya akan colokin ini.
Oke, ini hidup. Berarti sama ini dengan menggunakan tang ampere ataupun tidak, ini sama ini. Kompresor ini kalau sehat, ini sudah pasti startnya gampang. Itu yang R600 itu feeling saya ini memang bawa 2 kaleng ya bawa itu. Maksudnya nyiapin ini nggak dingin kebocoran, nggak taunya itu tidak hidup tuh kompresor. Saya akan biarin berapa menit saya istirahatin ini, maksudnya di dalam esingnya seperti apa.